Hai, nama saya Maya. Saya dari SD Kristen Intan Matahati, Surabaya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai ciri khusus hewan, terutama bebek dan landak. Apa yang disebut dengan ciri khusus hewan? Ciri khusus hewan adalah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap hewan. Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Tuhan menciptakan masing-masing hewan dengan ciri khususnya masing-masing. Mengapa hewan membutuhkan ciri khusus masing-masing? Karena hewan supaya bisa bertahan hidup. Jadi dengan ciri khususnya itu yang membuat hewan bisa bertahan hidup. Mari kita lihat 4 gambar hewan berikut ini. Ada harimau, anjing, kuda, dan kupu-kupu. Dapatkah kalian menyebutkan ciri khusus dari masing-masing hewan ini? Ayo coba pikirkan. Kita bahas mulai dari hewan yang pertama, yaitu harimau. Hewan yang pertama ini, apa cirinya? Mempunyai taring yang panjang, karena harimau pemakan daging. Lalu hewan yang kedua, anjing. Apa ciri khususnya? Anjing mempunyai taring tetapi tidak sepanjang taring pada harimau. Nah, yuk kita lihat hewan yang ketiga, kuda. Kuda makan rumput, dia tidak makan daging. Jadi ciri khususnya giginya agak sedikit berbeda. Kuda tidak membutuhkan taring yang panjang. Jadi kuda mempunyai gigi yang besar-besar tanpa taring yang panjang. Nah, hewan yang keempat, kupu-kupu. Ciri khususnya apa? Kupu-kupu mempunyai sayap. Mengapa kupu-kupu mempunyai sayap? Karena kupu-kupu adalah hewan yang bisa terbang. Nah, dari sini kita bisa lihat bedanya. Harimau, anjing, dan kuda tidak mempunyai sayap, sedangkan kupu-kupu mempunyai sayap. Nah, saya ingin tunjukkan lebih jauh mengenai ciri khusus hewan. Kita bayangkan bahwa saya adalah makhluk, tidak tahu apa, yang mempunyai jari yang seperti ini. Jadi jarinya panjang-panjang ya. Nah, makanan kesukaan saya adalah ayam goreng. Coba kita lihat. Kalau saya menggunakan jari saya untuk mengambil ayam ini, kelihatan susah sekali. Sehingga maka saya membutuhkan jari yang lebih pendek. Ini saya lepas ya. Nah, dengan jari yang lebih pendek akan lebih mudah bagi saya untuk mengambil ayam ini dan memakannya. Sehingga saya harus mempunyai ciri jari yang pendek-pendek dan bukan jari yang panjang-panjang seperti ini. Maka kita akan belajar tentang ciri khusus bebek. Nah, kita harus tahu dulu bebek itu suka tinggal di mana. Bebek suka tinggal di air. Adik-adik bisa melihat di gambar berikut ini, gambar bebek sedang berenang di air. Apa ciri khusus bebek? Ayo, apakah kalian bisa menyebutkan? Ada beberapa. Yuk kita bahas yang pertama dulu ya. Bebek mempunyai bulu yang mengandung minyak. Jadi bebek di bagian belakang ekornya ada kelenjar minyak dan bebek menggunakan paruhnya untuk mengoles bulu di sekujur tubuhnya dengan minyak. Di gambar bisa terlihat dengan jelas bagaimana bebek mengoles seluruh tubuhnya dengan minyak. Lalu kenapa bebek butuh untuk mengoles bulu-bulunya dengan minyak? Karena minyak ini membuat bebek lebih mudah terapung dan berenangnya lebih mudah. Yuk kita lihat peragaan berikut ini. Jadi ini adalah minyak goreng, ini air dan air. Kita akan membandingkan 2 kapas berikut ini. Jadi ini kapas sama ukurannya. Yang satu akan saya celupkan ke dalam minyak, yang satu tidak saya celupkan ke dalam minyak. Nah, kita akan lihat bedanya. Kapas yang tercelup minyak dan kapas yang tidak tercelup minyak.
Yang satu saya taruh sini, yang satu saya taruh sini. Nah, apa yang kita bisa lihat bahwa kapas yang tanpa minyak dia akan tenggelam ke bawah. Apa yang kita bisa simpulkan dari sini, dengan adanya minyak pada bulu bebek akan membuat bebek lebih mudah mengapung dan berenangnya lebih mudah. Ciri yang kedua adalah kakinya yang berselaput. Jadi bebek mempunyai jari-jari. Nah, selaput itu ada di antara jari-jari ini. Kalian bisa lihat di gambar kaki bebek, kelihatan di situ ada selaputnya di antara jari-jarinya ini. Nah, saya ingin memperagakan satu peragaan di mana kita bisa melihat bahwa kaki bebek yang berselaput itu benar-benar memudahkan bebek untuk bisa berenang. Saya membuat kaki bebek, ini yang pertama, dari stick ice cream. Ini saya lem dengan glue gun. Ini kaki bebek yang tidak berselaput. Saya membuat kaki bebek yang kedua berselaput dan ada ini plastik dari kantong plastik yang saya tempelkan. Nah, kita akan lihat di sini ada air. Kalau kaki bebek tanpa selaput saya gerakkan di sini, apa yang terjadi? Gelombang air yang terjadi kecil. Nah, kita bandingkan kalau kaki bebek yang berselaput. Nah, gelombang air yang terjadi lebih besar. Apa kesimpulan kita? Bahwa dengan bentuk kaki bebek yang berselaput, maka kaki ini akan mendorong bebek dengan lebih baik. Kita bisa lihat gambar berikut ini, gambar dari bebek yang sedang berenang, jadi kakinya akan agak ke belakang, kelihatan mendorongnya ya. Kita sudah bahas 2 ciri khusus bebek. Apakah kalian masih bisa menyebutkan lagi ciri khusus bebek yang berikutnya? Ya, bebek mempunyai paruh yang panjang. Buat apa paruhnya itu? Yang pertama, bebek minum menggunakan paruhnya, dan yang kedua, bebek menggunakan paruhnya untuk menangkap ikan, salah satu makanan kesukaan bebek. Dengan paruh yang panjang, lebih mudah bagi bebek untuk bisa menangkap ikan. Jadi kita sudah bahas 3 ciri khusus bebek. Nah, kita akan membahas hewan berikutnya, yaitu landak. Ayo, apa ciri khusus landak yang bisa kalian sebutkan? Ya, rambutnya tajam seperti duri-duri. Pada saat landak, dia dalam keadaan aman, semua duri-durinya tidur, jadi bisa dielus seperti kayak kita mengelus-elus anjing. Tetapi pada saat landak merasa dalam keadaan bahaya, ada pemangsa atau predator yang datang, maka bulu-bulunya akan berdiri tegak seperti pada gambar berikut ini. Jadi dengan menaikkan bulu-bulunya, landak menakut-nakuti hewan pemangsa sehingga hewan pemangsa itu akan pergi. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Bahwa Tuhan kita memang luar biasa. Tuhan menciptakan, bayangkan, begitu banyak jenis hewan dan masing-masing mempunyai ciri khusus sendiri-sendiri. Memang Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.